kisah tentang pertemuan Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Tapi di sini kita tidak akan menceritakan itu. Karena di balik kisah itu, ternyata ada sisi lain yang menarik untuk dibahas. Yaitu benarkah kalau Ratu Balqis ini merupakan sosok manusia setengah jin? Mohon untuk teman-temanku seiman untuk menonton video ini sampai habis, agar tidak terjadi kekeliruan dan salah paham. Asal-usul Ratu Balqis. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kerajaan bernama Sabah. Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah mengenai lokasi kerajaan Sabah ini. Di Arab bagian selatan, yaitu negara Yaman. Namun ada pula pendapat lain yang mengatakan kerajaan ini, atau lebih tepatnya berada di negara Ethiopia. Tapi ada juga yang berpendapat lain. Pendapat ITU Haji Fahmi Basa. Beliau menyatakan bahwasanya Candi Ratu Buko yang ada di Jogja adalah istananya Ratu Balqis. Tapi pendapat lebih kuat, istana Ratu Balqis terletak di negara Yaman, di wilayah barat laut kota Makrim. Diperkirakan para sejarawan, reruntuhan bangunan itu berasal kaitkan dengan waktu masa kejayaan kerajaan Sabah. Lalu kenapa dinamakan kerajaan Sabah? Nama Sabah diambil dari nama raja pertama di kerajaan itu, yaitu Sabah bin Yasib bin Yarid bin Kohtan. Dikisahkan oleh Imam Zainuddin Abdul Rauf Al-Munaun dalam Faedah Al-Qadir. Sebelum Ratu Balqis dilahirkan, ayah dari Ratu Balqis yang ketika itu menjadi raja di kerajaan Sabah memiliki satu hobi yang unik, yaitu dia sangat senang dengan aktivitas berburu. Tujuan sang raja berburu bukanlah untuk mencari makanan, namun hanya untuk kesenangan atau hiburan semata. Pada suatu hari, ketika sang raja tengah berburu, ketika berada di tengah hutan, dia merasakan sangat haus. Dari kejauhan dia melihat sebuah tenda. Tengah hutan dia merasakan sangat mendatanginya. Ia hendak meminta air minum kepada pemilik tenda itu. Setelah minta disediakan minuman untuknya kepada kakek ini, si kakek pun langsung memanggil
anaknya dari luar tenda untuk membawakan segelas air. Bagaikan matahari dan di cangkir berisi air yang terbuat dari batu yakul. Raja pun terpaku takjub dengan wajah cantik wanita ini. Dia menjadi tertarik dan berniat untuk meminangnya. Maka langsung saja, sang raja menyampaikan maksud hatinya tersebut kepada kakek ini, yang tak lain adalah ayah dari wanita ini. Sang raja tidak peduli. Keduanya pun menikah, akan tetapi dengan sebuah syarat. Jika raja menanyakan sesuatu yang dilakukan istrinya, maka pertanyaan itu menjadi talak baginya. Artinya teman-teman, jika suatu hari nanti ada perbuatan istrinya yang aneh, maka sang raja tidak boleh bertanya kenapa istrinya melakukan itu. Jika sang raja bertanya, maka keduanya harus bercerai. Sobat Jazirah, ilmu yang dimuliakan Allah. Setelah keduanya resmi menikah, mereka dikaruniai anak laki-laki. Kepalan mengetahui anak yang lahir berjenis kelamin laki-laki. Tentunya suatu hari anak ini bisa namun teman-teman, pengetahuan raja dibunuh oleh ibunya sendiri. Ketika raja mengetahui hal itu, dia hanya kepada istrinya alasannya kenapa anak itu dibunuh. Karena jika saja sang raja bertanya tentang alasannya, maka artinya mereka berdua akan bercerai. Pada akhirnya, sang raja hanya bisa diam, menahan rasa penasarannya itu. Teman-temanku seiman, setelah beberapa tahun kemudian, istrinya hamil dan melahirkan bayi perempuan. Mereka menamakannya dengan Balkis. Dan untungnya, anak mereka yang kedua ini tidak dibunuh lagi sang raja. Rasa gelisah. Akhirnya pada suatu hari, menahan rasa penasarannya, dia mendatangi istrinya dan menanyakan alasannya. Apa waktu itu anak laki-lakinya dibunuh? Mendengar pertanyaan ini, istrinya menjadi sedih. Karena sesuai dengan perjanjian, apabila suaminya bertanya maka terjadi talak. Saat itu juga, dengan perasaan yang bercampur aduk, istrinya berkata, "Inikah balasan darimu? Dulu kubunuh anak laki-laki itu karena membelamu. Sesungguhnya ayahku telah mencuri berita dari langit. Dia mendengar malaikat mengatakan, jika anak itu sudah besar, dia akan membunuhmu. Ayahku juga mencuri berita dari langit tentang anak perempuan ini. Dia mendengar bahwasanya dan banyak yang dari mereka yang menggambarkan kerajaannya sesuai janjimu waktu itu.
Ini adalah perpisahan antara diriku dan dirimu. Kemudian istri raja yang dari bangsa jin itu pergi dan tak pernah terlihat lagi. Teman-temanku seiman, di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi, di sana dikisahkan lain mengenai cerita asal-usul Ratu Balqis ini. Cerita singkatnya begini teman-teman. Ayah Balqis adalah seorang menteri di sebuah kerajaan. Raja dari kerajaan itu punya kebiasaan buruk, yaitu rajanya suka memaksa istri-istri rakyatnya untuk melayani nafsu sang raja. Menteri kerajaan atau ayahnya Balqis ini adalah seorang laki-laki yang sangat pencemburu. Makanya dia memutuskan untuk tidak menikah. Karena takut apabila dia punya seorang istri, maka sang raja akan melayani nafsu bejat sang raja. Pada suatu hari, ketika si menteri ini sedang berada dalam sebuah perjalanan, dia tak sengaja bertemu dengan seorang pria yang tidak dikenal. Ini sedang berada dalam sebuah perjalanan. Kemudian pria asing itu bertanya kepada si menteri, "Wahai tuan, apakah engkau memiliki istri?" Kemudian menteri menjawab, "Aku tidak akan menikah selamanya karena raja di negeri kami suka memaksa istri-istri dari rakyatnya selamanya karena raja di negeri kami." Lalu pria asing ini pun menjawab, "Jika engkau mau menikahi putriku, maka selamanya rajamu itu tidak akan bisa memaksanya." Dan sang menteri menjawab, "Mana mungkin, pasti raja tetap akan memaksanya." Kemudian pria asing ini berkata, "Sesungguhnya kami adalah bangsa jin, di mana rajamu tidak akan mampu memaksa kami." Akhirnya setelah mengetahui hal tersebut, maka sang menteri pun mau. Bercerita menikahlah sang menteri dengan anak gadis dari pria asing tadi. Maka lahirlah anak perempuan mereka yang diberi nama dengan Balqis. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, cerita versi ketiga berasal dari buku tafsir Ibnu Adil, yang juga menceritakan tentang asal-usul Ratu Balqis. Diceritakan di buku itu, ayah Balqis adalah seorang raja di Yaman yang berasal dari keturunan Agung Yarub bin Kohtan. Pada suatu hari, dia berkata kepada raja-raja lain yang ada di luar wilayah kekuasaannya. Raja Yarub bin Kohtan berkata, "Tidak ada satupun dari kalian yang sepadan denganku." Karena kesombongannya itu, Raja Yarub tidak mau menikah dengan putri para raja-raja yang berada di luar kekuasaannya itu. Akhirnya sang raja dinikahkan dengan wanita yang berasal dari golongan jin, bernama Raihanah bin Sakan. Kemudian dari hasil pernikahan keduanya, mereka hanya memiliki seorang anak saja yang diberi nama Balqis. Riwayat lain menyebutkan tentang bukti bahwasanya Balqis adalah manusia setengah jin adalah ketika Balqis memasuki istana Nabi Sulaiman. Dia mengangkat sedikit celananya hingga terlihat kaki dua betisnya.
Karena Balkis mengira dia akan melewati sebuah kolam besar. Padahal itu adalah lantai yang terbuat dari kaca. Nah, di peristiwa ini, ada seorang ulama yang mengatakan, ketika Balkis mengangkat celananya itu peristiwa ini, Nabi Sulaiman sempat kaget karena melihat dua betis dari Ratu Balkis ditumbuhi bulu, tak seperti wanita manusia pada umumnya, menandakan bahwasanya dia adalah manusia setengah jin. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam istana. Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar, dan disingkapkannya dua betisnya. Berkatalah Sulaiman, sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca. Berkatalah Balkis, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Dan aku diri bersama Sulaiman kepada Allah Tuhan. Al-Quran Surat An-Naml ayat 44. Bahkan ada juga beberapa ahli tafsir beranggapan lantai kaca itu memang sengaja dibuat Sulaiman khusus untuk menyambut Ratu Balkis, sekaligus untuk membuktikan bahwasanya benarkah apa yang dikatakan orang-orang kalau Ratu Kerajaan Sabah itu merupakan manusia setengah jin. Itu merupakan manusia setengah jin. Sebenarnya teman-teman, masih ada beberapa versi kisah lainnya mengenai asal-usul Ratu Balkis ini, yang kisah ini tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan. Sehingga seorang ulama terkenal asal Irak ini tercantum di dalam kitab-kitab para sejarawan, di dalam kitab tafsirnya yang berjudul Ruhul Ma'ani. Satu orang tua Balkis adalah jin, merupakan hadis yang sandarannya lemah, dan cerita seputar pernikahan dengan tidak terdapat dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Daul Bayan juga menyimpulkan secara lahiriah, hadis tentang orang tua Balkis adalah hadis yang gaib. Begitu pula Ashar yang mengisahkan sejarah mereka berdua tidak memiliki dasar yang bisa dipercaya. Bahkan Al-Mawardi menentang pernikahan manusia dengan bangsa jin dan menilai sebagai sesuatu yang tidak rasional, karena mereka berasal dari jenis yang berbeda, sehingga memiliki tabiat yang berbeda pula. Manusia adalah jasmani, sedangkan jin adalah rohani. Manusia berasal dari tanah, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-14, sedangkan kita dari nyala api, yang ada di Al-Quran Surat Ar-Rahman ayat ke-15. Perbedaan tersebut tidak mungkin disatukan, dan mustahil bisa menghasilkan seorang anak. Kira-kira mana menurut teman-teman yang benar? Apakah Balkis manusia seutuhnya? Atau manusia setengah jin? Ataukah memang bukan keduanya? Wallahu bisawab. Ratu Balkis. Semoga kisah ini bermanfaat.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru. Itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna. Selanjutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.